Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz. Nama saya Dika Fazatala. Kami dari kelompok lintas akan mempresentasikan tentang Proses bisnis di bidang TKJ. Iya. Pertama yang mesti kalian ketahui, apa sih proses bisnis di bidang TKJ itu? Jadi mungkin untuk saat ini tuh hampir seluruh bidang menggunakan jaringan komputer telekomunikasi untuk mempermudah pemasarannya, pelayanan pelanggan, dan perkembangan bisnisnya. Teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi menjadi pendukung utama perkembangan suatu industri. Proses bisnis sekarang tidak hanya dapat terjadi pada produk-produk yang dapat dilihat, diraba maupun dirasa secara langsung, tetapi juga produk dalam bentuk digital, baik berupa gambar, suara maupun video yang merupakan gabungan dari suara dan gambar yang bergerak. Mungkin apakah produk itu dan kalian tahu ya. Proses negosiasi seperti jual beli, tawar menawar, harga dan penjelasan tentang deskripsi barang tidak lagi harus saling bertemu, tetapi dapat dilakukan secara online, real time lewat jaringan internet. Contohnya di sini, marketplace, yakni Amazon, eBay, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dan kalau e-commerce adalah situs online yang berdiri sendiri untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, di sini aku punya soal nih. Coba kalian nanti sebutkan perbedaan marketplace dan e-commerce menurut Anda. Menurut kalian ya. Selanjutnya di sini ada definisi proses dan definisi bisnis. Definisi proses ialah atau merupakan tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau definisi bisnis itu adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam kaitannya dengan teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi, maka produk atau jasa yang ditawarkan dalam bentuk produk aplikasi, website, dan jasa instalasi internet. Aku juga punya soal lagi nih. Coba kalian sebutkan contoh produk berupa aplikasi, website, jasa instalasi internet, jaringan ya, jasa perbaikan atau pemasangan perangkat komputer. Coba kalian sebutkan atau tulis di buku ya. Di sini kita bisa lihat juga karakteristik proses bisnis. Yang pertama definitif, yaitu sudah pasti, bukan sementara, memiliki batasan, masukan dan keluaran yang jelas. Berarti ya udah pasti itu memiliki batasan. Nah, yang kedua itu berurutan, yaitu setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan harus secara beruntun sesuai waktu. Dengan waktu atau ya harus disiplin lah ya. Tiga, pelanggan, yaitu mempunyai orang atau kelompok yang akan menerima hasil dari proses tersebut. 4, ini nilai tambah, yaitu sudah pasti, bukan sementara, memiliki batasan, masukan, dan keluaran yang jelas. 5, keterkaitan, yaitu harus terkait dalam struktur organisasi atau tidak boleh berdiri sendiri. 6, memiliki fungsi silang, yaitu memiliki fungsi yang mencakup beberapa fungsi lainnya. Di sini ada jenis-jenis proses bisnis ya. Yang pertama ada bisnis operasional. Pembuatan produk ya, berisi semua kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan produk, termasuk di dalamnya proses mencari ide, proses mendesain produk, proses produksi sampai dengan proses pengemasan produk tersebut. Ini ada lagi pemasaran produk, berisi tentang kegiatan yang akan berkaitan dengan pemasangan iklan, jalur promosi lewat media cetak maupun media online, serta kegiatan distribusi produk penjual dan pembeli. Ada juga layanan pelanggan yang ditawarkan. Ini tuh berisi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Misalnya layanan garansi, penyediaan customer service, penyediaan surat cadang, hingga penyediaan service point atau tempat perbaikan maupun di perangkat apabila terjadi gangguan pada produk. Yang kedua, proses dukungan. Setiap proses kerja yang dilakukan pada proses dukungan bertujuan untuk melayani seluruh internal pada sebuah organisasi atau perusahaan. Di sini yang ketiga ada proses manajemen. Proses manajemen ya, itu tuh kegiatan pada proses manajemen akan melibatkan tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengawasan. Proses manajemen ini akan mengarahkan pada proses primer dan pendukung yang efisien serta efektif. Di sini ada manfaat proses bisnis ya. Yang pertama, menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau komputasi waktu yang nyata. Yang kedua, manfaat proses bisnis menyediakan laporan yang memberitahukan kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. Kondisinya gitulah ya.
Juga memberikan nilai kompetitif bagi pesaing bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. Yang keempat, mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespons setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. Yang kelima di sini ada mempercepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Dan yang keenam, memberikan pengaruh serta meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. Yang ketujuh, lebih mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindari dari sifat reaktif dari perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Oke, nah, di sini akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini ada proses bisnis pada TKJ. Dan yang pertama berkaitan dengan web development. Web development atau pengembangan web merupakan suatu proses penggunaan dan pemeliharaan situs web. Proses pengembangan web meliputi desain web, pengembangan konten web, pembuatan skrip untuk sisi klien service dan serta pengaturan keamanan jaringan. Selain itu, pengembangan web juga mencakup semua tindakan strategis yang diperlukan untuk memastikan peringkat situs tetap blank atau dalam secara agent ranks. Langkah-langkah proses bisnis pada TKJ berkaitan dengan web development. Satu, perusahaan melakukan penelitian pasar supaya mengetahui kebutuhan terkini yang diinginkan konsumen berkaitan dengan produk yang akan dibuat. Dan yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mencari bahan pendukung guna memenuhi keinginan konsumen berkaitan dengan produk yang akan dibuat. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan bahan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mulai mengembangkan website penjualan. 4. Lakukan user research gunakan mengetahui respon dari masyarakat. Dan kelima, jika terdapat masukan baik kritik maupun saran, maka melakukan modifikasi atau revisi pada website penjualan tersebut. Langkah keenam terakhir adalah memulai meluncurkan website penjualan. Berkaitan dengan desain grafis. Desain grafis merupakan salah satu bentuk seni lukis untuk menciptakan atau mengatur elemen berupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu media baik cetak maupun media online. Langkah-langkah proses bisnis pada TKJ berkaitan dengan desain grafis. Dan yang pertama, kita harus mengetahui desain apa yang diinginkan oleh market atau masyarakat atau klien. Dan yang kedua, bertemu dengan klien untuk membahas mengenai desain yang akan dibuat. Ketiga, berikutnya kita melakukan atau mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk mendukung desain yang dibuat. Setelah itu, jika kemungkinan setiap desain yang dibuat dapat memberikan makna masing-masing. Dan yang kelima, memungkinkan untuk meminta DP sekian persen lah. Dan yang keenam, melakukan meeting dengan klien mengenai hasil yang sudah dikerjakan. Ketujuh, menjual desain dan mendapatkan laba. Proses bisnis pada TKJ. Berkaitan dengan aplikasi mobile, merupakan aplikasi yang dibuat khusus untuk perangkat mobile atau dalam hal ini dibuat untuk sistem operasi Android maupun iOS pada perangkat mobile. Langkah-langkah proses bisnis pada TKJ berkaitan dengan aplikasi mobile. 1. Perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan pasar saat ini. Kedua, setelah mendapatkan riset yang nyata, berikutnya perusahaan mulai mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi kegiatan pasar. 3. Setelah memiliki bahan atau tools yang tepat, berikutnya memulai untuk mengembangkan aplikasi mobile sesuai market yang sudah ditentukan. 4.
4. Lakukan user research yang guna untuk mengetahui respon dari masyarakat. 5. Jika terdapat masukan, maka melakukan modifikasi atau revisi pada website penjualan tersebut. 6. Memulai meluncurkan aplikasi mobile agar dapat dipakai oleh pengguna yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Customer holding berkaitan dengan bisnis TKJ. Penanganan yang tepat akan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita keluarkan. A. Pengertian keluhan pelanggan. Salah satu cara meningkatkan kualitas suatu produk adalah dengan menerima keluhan pelanggan dan menjadikan keluhan tersebut sebagai evaluasi diri untuk peningkatan produk. Dengan adanya keluhan, pelanggan perusahaan dapat mengetahui kelemahan yang ada pada perusahaan dan memperbaiki kelemahan tersebut. 3. Jenis respon pelanggan yang bersedia untuk memberikan keluhan. Respon suara. Pelanggan seperti masih dapat diajak diskusi sehingga dapat memberikan kesempatan sekali lagi kepada perusahaan untuk memuaskan mereka. Dan yang B, respon pribadi. Respon ini lebih merugikan dibandingkan dengan respon suara, karena tindakan pelanggan tidak langsung berusaha ke pemilik bisnis atau pihak terkait, tetapi memperingatkan orang lain mengenai pengalaman menggunakan produk maupun jasa perusahaan yang bersangkutan. Respon pihak ketiga. Respon yang terakhir merupakan respon yang paling merepotkan bagi pemilik bisnis, karena sudah melibatkan orang ketiga. Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum, dan pihak berwenang lainnya. Dan yang B, penanganan keluhan pelanggan. Untuk mengatasi keluhan konsumen adalah memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas terhadap jasa, dan pada akhirnya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Tahapan penanganan keluhan pelanggan. 1. Tahapan mendengarkan dan memahami dapat dilakukan secara langsung, tatap muka maupun lewat telepon, panggilan video, pesan teks maupun email. Kedua, tahap klarifikasi pada penyamaan. Persepsi. Klarifikasi persepsi dilakukan untuk menyamakan persepsi dari penerima keluhan dengan pemberi keluhan. Tahap ini penting dilakukan agar tindakan penanganan tidak melenceng dari harapan pelanggan. Apabila pelanggan menerima penanganan yang tidak sesuai, maka pelanggaran tersebut memiliki dua keluhan, yaitu keluhan terhadap produk dan keluhan penanganan pelanggan. 3. Tahap penjelas dan pemohon maaf. Permohonan maaf yang baik adalah permohonan maaf atas situasi yang terjadi, bukan peminta maaf atas kesalahan perusahaan. 4. Tahap memberikan solusi dan mengambil tindakan. Solusi yang ditawarkan pada pelanggan biasanya bersifat mengutamakan pelanggan tersebut, tapi tidak memberi dampak yang begitu besar pada perusahaan. Dan kelima, tahap follow up. Follow up adalah tahapan yang sangat penting karena tahap ini mencakup pembangunan hubungan yang baik dengan pelanggan yang telah melayangkan keluhan dan telah terselesaikan keluhannya. C. Pencegahan terjadinya keluhan. 1. Kembangkan budaya perusahaan yang tidak memandang keluhan secara negatif. Adanya keluhan bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan pada produk tersebut. 2. Berikan jalan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan ketidakpuasannya. Perusahaan harus selalu berusaha untuk menanggapi keluhan dan tidak boleh memiliki kesan menyepelekan keluhan. 3. Buatlah standar prosedur pelaporan dan penanganan keluhan.
agar semua pekerja yang bertugas menerima keluhan bekerja dengan standar yang sama. 2. Beri jalan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan tidak puasannya. Perusahaan harus selalu berusaha untuk menanggapi keluhan dan tidak boleh memiliki kesan menyepelekan keluhan. 3. Buatlah standar prosedur pelaporan dan penanganan keluhan agar semua pekerja yang bertugas menerima keluhan bekerjasama standar yang sama. Di sini saya ada pertanyaan. Produk yang tidak dapat diraba, produk apakah itu? Dan yang kedua, perbedaan antara e-commerce dan marketplace berikut contohnya. Sebutkan contoh berupa produk aplikasi, website, jasa instalasi jaringan atau internet, jasa perbaikan atau pemasangan perangkat komputer. Dan buatlah kelompok grup, kemudian buatlah simulasi mengenai A. Proses bisnis hukum, pembuatan produk atau ide, desain, proses pengemasan, pemasaran produk atau promosi melalui media online atau media cetak, layanan pelanggan yang ditawarkan atau garansi, suku cadang, CSO, dan lain-lain. B. Proses bisnis pada TKJ. Pembuatan web penjualan, desain grafis atau logo, konten kreator, dan lain-lainnya. Aplikasi mobile atau membuat aplikasi untuk iOS mobile atau Android dan iOS. C. Keluhan ya ada. Sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan, kesalahan ya. kata atau apapun itu. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.